Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Saya Pak Kiai. Mari sini dulu. Iya. Memang sekarang bawa surat lagi Pak Kiai. Pagi-pagi bawa surat terus. Iya. Apa boleh buat, pekerjaan memang harus begitu. Ini melayani masyarakat ini. Ini surat dari mana lagi Dan apa? Ini surat dari saudara dari Sulawesi Selatan ya Pak Kiai. Dari Ali Makmur. Ali Makmur. Ali lalu Makmur. Lalu ada lagi R-nya. Jalan Kemauan. Di Kemauan di mana ini? Oh, daerah utara barangkali. Iya. Nah, ini pertanyaannya begini Pak Kiai. Iya. Lalu yang pertama, Pak Kiai dan Naba yang saya muliakan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Satu, saya pernah melihat orang membagikan zakat. Iya. Zakat mal. Iya. Dengan cara mengundang semua tetangga. Baik yang kaya maupun yang miskin. Ya, laki dan perempuan. Iya. Dengan memberikan amplop berisi uang. Yang tua. Iya. Lebih besar bagiannya dari yang muda. Oh, iya. Jadi yang kaya, yang miskin diundang untuk menerima zakat mal. Iya. Lalu dimasukkan di dalam amplop. Lalu amplop tadi berisi uang. Yang tua mendapat lebih banyak. Dari yang kecil lebih sedikit. Nah, pertanyaan, apakah cara ini dibenarkan di dalam Islam? Iya. Nah, ini Pak Kiai. Ini kita sudah berbicara masalah masharifuz zakat. Iya, masalah zakat. Tentang pembagian zakat. Iya. Nah, dan Naba, masalah zakat jelas dalam hadis Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Iya. Diambil zakat dari orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Iya. Jadi dengan demikian dan Naba, itu zakat tidak merata diberi kepada orang. Iya. Hanya merata untuk sesama miskin. Oh, iya. Nah, tetapi orang yang kaya itu tidak mempunyai hak untuk dapat zakat. Iya. Sebab Nabi sudah katakan dalam satu hadis, la tahillu shadaqatu li ghaniyin ilal khamsa. Iya. Tidak halal untuk diberikan zakat kepada orang yang kaya kecuali karena 5 perkara. Nah, yang pertama. Yang pertama karena dia ikut berperang di jalan Allah. Oh, ini tentara ini. Tentara. Iya. Tapi tentara yang tidak menerima gaji di zaman Nabi dan Nabi. Iya. Di mana walaupun dia kaya, tapi hak menerimanya bukan karena miskinnya, tetapi karena sebagai haknya sebagai orang yang berperang di jalan Allah. Iya. Jadi dia bukan miskin. Iya. Tapi karena dia haknya. Iya. Yang kedua, orang yang kaya tetapi pekerjaannya mengurus persoalan zakat. Oh, iya. Nah, jadi mereka ini berhak menerima zakat atas nama amilnya. Iya, itu yang kedua Pak. Yang kedua dan apa ya? Yang ketiga lagi. Yang ketiga, orang yang berutang di dalam pembangunan keagamaan. Oh, iya. Iya, betul. Nah, itulah dan naba orang-orang yang berhak menerima zakat. Iya. Jadi bukan dia tidak miskin. Iya. Tetapi mempunyai hak menerima zakat. Iya, pakai bila tadi 5. Oh ya. Iya. Sudah berapa baru? Baru 3 itu. Baru 3. Iya. Tuh. Kemudian, wah sudah tidak ingat lagi semua dan apa? Iya. Tidak ingat lagi semua. Iya. Nah, itu aja dulu. Iya. Lantas sekarang orang kaya. Ya. Tidak boleh menerima zakat. Betul. Tapi ternyata ini ada zakatnya pakai. Itulah perlu diperbaiki masa-masa mendatang. Oh. Supaya zakat itu jangan diberikan kepada tetangga secara merata. Tetapi kalau tetangga itu miskin sudah jelas dan mempunyai hak untuk menerima zakat. Malah diutamakan tetangga miskin diberikan zakat dan Oh iya. Apalagi Pak, ada perbedaannya pakai anak-anak
dengan orang tua. Di dalam pemberian zakat, perbedaan itu bukan karena masalah umur, Apa Ji? tapi masalah bentuk kemiskinannya. Oh iya. Kalau iya. ini anak-anak tapi lebih miskin daripada bapak. Anak-anak ini yang harus umpamanya usia muda. Ya. Mereka usia 25, 30. Ya. Tapi di sana itu usia 50. Bukan karena usia 50 banyak dia terima, tetapi yang melihat kebutuhan hidupnya lebih payah dari yang lain, dia harus lebih pantas menerima lebih banyak. Oh, di situ di bukan situ. karena masalah umur. Bukan dana Pak. Bukan perbedaan umur. Iya, bukan. Iya. Nah, sekian saudara Ali Makmur jawaban terhadap pertanyaan Anda. Iya, iya. Nah, sekarang kita masuki lagi surat selanjutnya, Iya. yaitu dari saudara Samsuddin, Iya. Kabupaten Goa, Iya. Kecamatan Tinggi Moncong. Nah, daerah ini pakai Ya, daerah dingin. Ya. Pertama, 2 lembar suratnya pakai. 2 orang barangkali. Barangkali. Tapi tidak satu Ji. Satu Ji. Samsudin juga namanya ini. Banyak sekali pertanyaannya dan apa? Iya. Samsudin. Ini Mulyati, betul betul, dua orang. Iya, iya. Ada satu perempuan, yang satu laki-laki. Iya. Nah, ini suratnya pakai. Saya bacakan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa perintah melaksanakan salat 5 waktu mulai ada setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Iya, iya. Pertanyaan saya, kapankah adanya perintah melaksanakan salat sunat selain dari salat sunat tahiyatul masjid? Kapan pakai Iya, iya, iya. perintah sembahyang sunat? Itu dan apa? Setelah Nabi menerima perintah sholat fardu, Ya. di belakang baru ada perintah sholat sunat. Oh, Nah, itu benar, Pak. iya, iya. Jadi sederhana saja dia. Iya, aja sederhana saja. Iya, sebab sembahyang sunat Iya. ada yang mengiringi fardu, Betul. ada yang sesudahnya. Iya. Iya, iya. Yang kedua lagi, saya pernah melihat orang kesurupan. Nah, Ya, orang kesurupan yang bercerita tentang kepercayaan yang jelas tentang agama Islam, bertentangan dengan agama Islam. iya, iya, iya. Dan banyak orang yang percaya terhadapnya. Sehingga aku merasa kasihan melihat mereka dan akan terjerumus pada kemusyrikan. Iya, iya, iya. Dan di saat itu aku langsung melaksanakan salat 2 rakaat Iya. dengan niat meminta supaya Allah memberi petunjuk kepada mereka dan terlepas dari kemusyrikan itu. Iya, iya, iya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan saya itu termasuk bid'ah? Mohon penjelasan. Nah, itu Pak Kiai. Iya. Ya. Ini namanya termasuk sholatnya 2 rakaat itu kepada istilah sholat hajat. Oh, iya. Menghajatkan Iya. agar dapat umat itu petunjuk Tuhan Mm. keluar daripada kepercayaan membawa kepada musyrik. Iya, Ya, iya. sifatnya itu doa dan apa? Iya, Itu sebenarnya doa. Boleh ya? Nah, ini masyarakat kita terlalu gampang menerima. Iya. Banyak sekali dan apa? Saya sudah didatangi barangkali ada 3 kelompok masyarakat Iya, iya. Kelompok bagaimana Pak Kiai? yang mempercayai setiap orang kemasukan membawa cerita-cerita keagamaan langsung dipercayai. Iya, 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 iya. Dia lupa bahwa orang yang kemasukan itu sesungguhnya adalah kemasukan setan. Iya, 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 iya. Orang yang berbicara ini dasarnya dari suara setan. Iya, iya, iya. Sebab bayangkan dan apa? Mm. Kenapa wanita yang kemasukan bukan suara aslinya yang masuk, tapi suara laki-laki? Iya, 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 iya. Tandanya itu adalah setan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu. Iya, iya, iya. Baru berbicara agama. Baru orang percaya betul. Iya. Inilah yang Nabi katakan bahwa pada diri manusia itu memang sudah ada setan. Oh, iya, 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 iya.
Bila manusia sudah terlepas kendali ingat kepada Tuhan, setan sudah bermain dalam tubuhnya. Iya. Maka setan inilah yang berbicara masalah-masalah agama, masalah-masalah yang membawa orang ke musyrik. Karena mereka tidak mempunyai pengetahuan keagamaan, Iya. cepat mereka terima Betul. sesuatu kebenaran. Padahal suatu kebodohan. Iya. Satu contoh dan Abah. Iya. Bahwa dirinya adalah mendakwakan dirinya Nabi Isa. Iya. Ada lagi kejadian sekarang mendakwakan dirinya Nabi Yusuf. Iya, padahal Yusuf sudah mati. Sudah mati. Iya. Dan yang menyatakan dirinya Nabi Yusuf atau Nabi Isa itu setan. Dalam rangka menyesatkan manusia. Betul, iya. Tetapi manusia ini karena tidak tahu agama, untuk mengukur benar salahnya tidak ada ukurannya, dianggap itu benar. Iya. Nah, disinilah asal umat kita jadi sesat, melalui mimpi-mimpi, Iya. melalui kemasukan. Coba bisa dibayangkan. Padahal Iya. kemasukan itu namanya masuk setan. Iya. Mengikuti suara dari orang kemasukan, mengikuti suara setan. Iya. Kita selalu harus mengikuti agama, Quran dan hadis. Iya. Kalau suaranya itu cocok dengan Al-Quran, bukan kita ikut suaranya, Qurannya yang kita ikut. Betul. Dan apa. Iya. Oh iya. Itulah Mulyati. Saya rasa Mulyati jawaban terhadap pertanyaan Anda. Surat yang kedua lagi Pak Kiai. Apakah hukumnya bagi orang yang mengaku dirinya sebagai mubalik, Ya. namun terkadang minum minuman yang memabukkan? Oh, Iya. kasihan. Iya. Kan ada juga orang begitu. Iya. Dengan alasan bisa saja kalau cuma sedikit. Terutama untuk menjadi obat. Iya. Iya. Bagaimana Pak Kiai? Iya. Gini dan Abah. Bahwa minuman untuk dijadikan obat Iya. itu adalah alasan orang peminum. Alasan orang peminum. Iya. Nah, kalau alasan orang yang tidak peminum, Itu bukan obat. bukan obat. Ya, itu pelanggaran. Iya. Nah, kenapa dan Abah? Kalau orang sudah ketagihan minum, Iya. ya, maka dia menjadi candu. Iya. Kalau dia sudah menjadi candu, tidak dia minum, maka dia pusing kepala. Betul. Untuk menghilangkan pusing kepalanya, dia harus minum. Iya. Karena itu dia katakan itu obat. Heeh. Padahal dan Abah, itu adalah setiap larangan Tuhan pasti ada bahayanya. Iya. Dan setiap larangan Tuhan pasti ada daya tariknya. Nah, iya. Semuanya yang dilarang itu mempunyai daya tarik. Iya. Semua larangan Tuhan itu mengandung bahaya. Iya. Jadi manusia ini ditarik untuk naik masuk ke bahaya. Itu dia. Iya. Begitu dan Abah ya. Tertarik kepada bahaya. Tertarik kepada, karena itu datang Islam. Iya. Membawa manusia untuk selamat. Tapi harus menempuh jalan susah. Betul. Nah, coba. Iya. Jalan mendaki. Jalan mendaki. Iya. Jadi selamat itu memang berat dan Abah. Betul. Karena manusia akan selamat dengan menempuh jalan susah, Iya. jalan mendaki. Iya. Inilah. Coba bayangkan dan Abah. Saya masih ingat pertontonan film, Iya. yaitu saudaranya Ronald Reagan, Di mana Pak? Presiden Amerika, Ronald Reagan. mantan ya. Ya. Waktu dia jadi presiden, Ya. saudaranya suka minum. Iya. Oh, saudaranya Ronald Reagan. Ya. Iya. Tahu-tahu dalam pemeriksaan dokter, karena dia sudah jatuh sakit, Iya. maka diperiksa ternyata ususnya terbakar karena minum. Oh, iya, usus terbakar karena minuman. Tuh. La ilaha Itu illallah. dipertontonkan melalui televisi dan apa. Nah, itu bahaya. Nah, itu bahayanya. Iya. Memang daya tariknya, tapi Betul. membawa manusia kepada bahaya. Nah, itulah. Jadi dalam kalau dia seorang mubalik baru minum, itulah barangkali nanti dan apa? Menurut kitab dalam penjelasan Rasulullah
waktu menjelaskan surah An-Naba ayat 18, Ya. wa nufikha fis-suri fata'tuna afwaja. Iya. Setelah ditiup trompet sangkakala yang kedua, Hmm. manusia bertumbuh dari bumi, Hmm. maka mereka menghadap kepada Tuhan berkelompok-kelompok. Iya. Ada di antara kelompok itu yang lidahnya keluar sejengkal, Iya. menetes nana di ujungnya. Iya. Itu mereka akan datang menghadap Tuhan. Iya. Nah, Mu'az bin Jabal bertanya, Hmm. siapa gerangan ya Rasulullah? Orang yang berlidah menjulur keluar sejengkal itu dan menetes nana di ujung? Iya. Nabi menjawab, itulah orang yang tidak pernah sesuai katanya dengan perbuatannya. Oh, iya. Mau balik begitu. Nah, itulah. Bahayanya, Di. Nah, itu dan apa? Iya. Katanya lain, perbuatannya lain. Betul. Orang Makassar bilang, si salai bulu nating kokok. Itu. Nah, kalau bahasa Indonesia lain di mulut. Lain di hati. Nah, tuh. Nah, itu dan apa? Iya. Yang kedua lagi Pak Kiai. Apalagi dan apa? Bagaimana pandangan Islam Hmm. tentang orang Islam laki-laki yang sudah bertahun-tahun tidak salat Jumat? Tidak mau salat Jumat Pak Kiai. Iya. Sudah bertahun-tahun. Iya. Tapi laki-laki, Iya. bukan perempuan. Bukan perempuan. Nah, kalau perempuan tidak apa-apa. Iya. ini Ini tidak laki-laki. salat Jumat dan Iya. apa ya? Begini dan apa? Bagaimana? Masalah salat Jumat Ya. adalah merupakan perintah yang tidak boleh ditinggalkan. Iya. Nah, sebab dan apa? Ah. Kewajiban menjalankan sholat Jumat itu sudah begitu ketentuan di dalam agama. Iya. Sampai Nabi katakan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka sudah distempel hatinya untuk dimasukkan kepada golongan orang yang lalai. Oh, ya bukan orang munafik Pak Kiai. Ya, di istilah agama, istilah lalai, ghafilun. iya. Tapi jangan lupa dan apa? Ya. Kalau ghafilun adalah orang yang sudah dijuruskan arahnya masuk ke neraka. Oh, Nah, itu. iya. Begitu dan apa? Iya, oleh karena itu kita mengharap Iya. mudah-mudahan yang tidak salat Jumat itu Iya. supaya salat Jumat. Iya, apalagi usia sudah lanjut dan apa? Kalau usia sudah lanjut, mau tidak mau kita akan kembali kepada Tuhan Iya. supaya ditempatkan di sorga. Iya, betul. Iya, kita harap begitu Pak. Iya, padahal nggak usia muda juga sebenarnya tidak tahu kita kapan mati dan apa. Nah, itu. Karena itu sholat jangan ditinggalkan. Iya. Nah, itu. Yang ketiga lagi Pak. Apalagi dan apa? Bagaimanakah pandangan Islam tentang gadis-gadis yang bunuh diri karena mempertahankan kehormatan dirinya dan dari gangguan seorang laki-laki? Nah, ini wanita Pak, bunuh diri. Iya. Sebenarnya bukan bunuh diri, sebenarnya dibunuh. Nah, tetapi dia bunuh diri ini ada anunya karena mempertahankan kehormatan dirinya. Iya. Kalau saya diganggu begini mau diperkosa, dia bunuh dirinya. Iya, Nah, iya. bagaimana ini Pak? Begini Pak, Iya. bunuh diri tetap salah. Iya. Ya, sebab mempertahankan kehormatan, melakukan bunuh diri itu namanya dan apa? Iya. Tetap salah hukumnya. Oh. Tapi mempertahankan diri berarti harus melawan. Baru kita karena melawan dibunuh, itu syahid. Oh, Iya. iya. Kalau bunuh diri enggak Tetap boleh. salah. Tetap salah. Iya. Itu bukan mempertahankan kehormatan. Kalau mempertahankan kehormatan, melawan Oh. orang yang akan melakukan kejahatan kepada dirinya. Iya. Akibat melawan maka dia dibunuh, maka dia mati syahid. Oh, Nah, iya. itu. Begitu dan apa? Oh, iya. Selesai Pak Kiai. Iya dan apa? Nah, itulah saudara Samsudin. Iya. Jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, sekarang kita masuk lagi Pak Kiai. Iya. Kepanaan ini. Ada jodoh nih Pak Kiai. Jodoh bagaimana? Tunggu saya bacakan. Menarik ini pertanyaan. Ada orang yang suka beribadah. Iya. Ia melakukan puasa, zakat, Iya. memberi buka puasa Iya. pada sesamanya. Tetapi ada satu hal Iya.
yang ia tidak jalankan, yaitu salat. Padahal salat itu merupakan tiang agama. Ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana nasib orang tersebut di sisi Allah nantinya? Dan apakah diterima amal yang dilakukannya selama hidupnya tanpa melakukan ibadah salat? Nah, ini. Begini dan Abah. Iya. Bagaimanapun itu masalah salat sebagai rukun Islam. Iya. Puasa sebagai rukun Islam. Iya, betul. Zakat sebagai rukun Islam. Iya. Merupakan satu kesatuan. Betul. Oleh karena itu, supaya seluruh amal ibadahnya diterima Tuhan, kita menganjurkan sholatlah. Tidak berat itu sholat. Iya. Asal dibiasakan melakukan. Satu contoh dan Abah. Itu merokok tidak ada hubungan dengan diri manusia, kan itu tidak membuat kenyang. Iya, iya. Tetapi karena dibiasakan maka orang jadi merokok. Jadi perokok. Jadi perokok. Iya, iya. Bila dia tidak merokok maka dia gelisah. Iya. Begitu pula ibadah sholat. Biasakan sajalah sholat. Nanti tertanam perasaan itu kepada dirinya, maka dia akan dapat menjalankan ibadah sholat lebih baik lagi. Nah, itu yang baik. Dan dengan demikian seluruh pahalanya akan diterima dengan sempurna. Iya, iya. Kalau dia menjalankan ibadah sholat, karena yang lain sudah dia jalankan. Dia sudah puasa atau dan apa? Betul, betul. Sudah berzakat dia tahu. Sudah. Banyak wakafnya kan. Mengundang orang berbuka lagi. Iya. Nah, maka sempurnakanlah amal ibadah itu dengan menjalankan ibadah sholat. Iya. Begitu. Biar 1000 kali pergi haji, kalau tidak sembahyang ditolak hajinya. Nah, karena itulah dan Abah kita mengharapkan kesempurnaan seluruh ibadah, hendaklah laksanakanlah sholat. Tidak berat itu sholat. Nah, itu dan Abah. Iya, 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 iya. Nah, ini pertanyaan ini. Ini dari orang Sulawesi Selatan yang pernah tinggal di Sulawesi Selatan, tapi sudah pindah ke Jawa Tengah. Iya. Nama orangnya Pak Kiai, yaitu dia Sri Palupi. Dia Sri Palupi. Iya. Iya. Nah, ini bagaimana dari dulu dari Sulawesi Selatan dia. Iya, iya. Lalu pindah ke Jawa Tengah. Ya, ini lagi kedua pertanyaannya Pak Kiai. Apa dan Abah? Kita semua tahu bahwa jodoh ada di tangan Allah. Iya. Tapi bagaimanapun, bila seseorang mencari jodoh dengan jalan berdukun, ilmu petet, apakah itu merupakan takdir atau jodoh dari Allah? Ini Pak Kiai. Dan Abah, Iya. jodoh itu tidak didukun dan Abah. Di mana Ji? Iya. Ini dia bilang dia rupanya ini meningkat tong. Belum pernah kita dapat pertanyaan begini Pak Kiai. Selama ada dialog. Hebat juga ya. Iya, ini. Kok jodoh dicari di dukun dan Abah ya? Nah, ini yang bersurat perempuan lagi Pak Kiai. Iya. Perempuan ini. Rupanya wanita takut betul tidak punya jodoh. Iya. Masalah jodoh memang suatu rahasia dari Tuhan. Iya. Tapi kita harus berusaha mendapatkan jodoh. Iya. Orang tua harus memikirkan siapa seharusnya jodoh anaknya. Iya. Dan harus orang tua berusaha untuk anaknya mendapat jodoh. Betul. Dan anak juga berusaha untuk memilih jodoh. Iya. Nah. Tetapi cara memilihnya dan Abah bukan ke dukun pergi. Kemana Ji? Pergi sama Tuhan, karena Tuhan yang menentukan rahasia itu. Iya. Dukun tidak punya kekuatan dan Abah. Bagaimana pergi kepada Tuhan itu Pak Kiai? Bagaimana caranya pergi menghadap Tuhan untuk meminta jodoh? Iya. Itulah yang dikatakan sholat hajat dan Abah. Iya, sholat hajat. Jadi laksanakanlah sholat hajat, ya, minta kepada Tuhan agar dia diberikan jodoh yang cocok, jodoh orang yang baik-baik, orang mampu, jangan sembarang jodoh. Nah, itu dan Abah. Karena kadang-kadang akhir-akhir ini orang soal memilih jodoh itu terletak kepada bagaimana kekayaannya, jabatannya, lantas tidak lagi memperhatikan apa agamanya. Nah, itu yang paling yang itu sekarang yang banyak itu. Itu dan Abah ya. Sebab Nabi sudah mengingatkan soal pemilihan jodoh,
harus dicari. Apa kata Nabi? Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha fazfar bizatid din taribat yadaka. Kalau laki-laki mencari jodoh, kemungkinannya banyak. Yang cantik, yang bangsawan, yang hartawan, yang agamawan. Pemilihan jodoh harus diarahkan kepada yang beragama. Begitu juga kalau wanita memilih jodoh. Nabi menjelaskan, iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fankihuhu. Maka salah pemilihan jodoh, coba lihat agamanya, lihat akhlaknya, serta mampu membiayai. Itulah yang harus diterima oleh seorang wanita. Nah, itu Danaba. Jadi bukan masalah kaya diutamakan kayanya, tidak, tapi diutamakan agamanya. Walau kemampuannya sederhana, tapi lebih baik itu yang dipilih. Nah, itu petunjuk Danaba masalah jodoh. Jangan lari ke dukun, larilah kepada Tuhan. Nah, begitu. Betul, karena Tuhan yang membuat. Nah, Tuhan yang dan yang menjodohkan. Nah, itu Danaba. Selalulah berharap kepada Tuhan supaya dapat jodoh yang baik-baik. Satu kali kawin sampai mati. Nah, begitu. Nah, ini lagi Pak Kiai. Apa? Dari saudara Jasman di Kota Baru. Di mana itu Kota Baru? Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Iya, kita belum pernah ke Kalimantan Selatan. Belum, Danaba. Belum. Ya, saya sudah hanya lewat di udara saja. Ya, ini pakai pertanyaannya. Bagaimana pendapat Pak Kiai dan Dayang Naba tentang pendapat orang yang punya ilmu yang menyatakan bahwa ilmu selamat itu bisa menyelamatkan di dunia sampai ke akhirat. Tetapi orang yang punya ilmu selamat itu tidak sembahyang. Nah, ini Pak Kiai. Ya. Pertanyaannya, apakah dia bisa selamat sampai di akhirat? Ya. Ini namanya ilmu selamat. Iya. Tapi tidak sembahyang. Jadi dia akan selamat dunia dan akhirat karena ilmu itu. Iya. Ya, ini namanya Danaba bukan ilmu selamat. Apa Ji? Ilmu tidak selamat. Oh, iya. Karena Danaba, bila orang tidak sembahyang, tidak selamat hidupnya di dunia dan tidak selamat hidupnya di akhirat. Baru mau mati sudah disiksa Danaba. Iya, betul. Nah, hidupnya tersiksa. Betul. Lebih-lebih di akhirat. Iya. Tapi orang yang sembahyang akan selamat hidupnya di dunia, akan selamat hidupnya di akhirat karena yang bersangkutan orang baik-baik hidupnya. Dilindungi oleh Tuhan. Itu Danaba. Jadi kalau begitu ilmu selamat itu Pak Kiai kepada orang yang sembahyang. Betul. Tapi kalau ilmu selamat ini tidak sembahyang, tidak selamat. Tidak selamat malah. Itu Danaba. Ada lagi Pak Kiai. Apa? Kalau hari Jumat pakai minyak wangian. Ada minyak harum yang mengandung alkohol. Ini masalah minyak wangi mengandung alkohol Pak Kiai. Danaba kalau sudah minyak wangi tidak alkohol lagi. Kalau alkohol tidak minyak wangi itu Danaba. Iya, baiklah Danaba. Jadi boleh ya? Iya Danaba. Jadi saya permisi Pak Kiai. Danaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.